Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Rasa syukur kita ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala, karena mana dengan berkat nikmat-nikmatnya, dengan berkat pemberiannya, kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dan bisa melakukan acara yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda kita cinta kepada beliau di dunia maupun di negeri akhirat. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Hadirin hadirat sekalian, jamaah peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul daripada abah guru kita, yaitu guru sekumpul yang ke-17. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menyebabkan kita mendapatkan rahmat dan ridha dan keampunan dari Allah, syafaat dan nadrah dari Rasulullah, madad dan keberkahan daripada abah guru kita sekumpul. Dalam kesempatan ini, acara peringatan Isra Mi'raj Nabi kita, insyaallah kita isi dengan acara pembacaan manaqib daripada manaqib guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dan telah diriwayatkan bahwasanya bermula nasab dari pihak ayah beliau, yaitu Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bermula nasab guru kita daripada pihak ibu beliau adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyang bin Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tua guru kita itu pada datu yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Khalid, dan adalah ketika di dalam kandungan ibu beliau, maka ibu beliau bermimpi, maka ibu beliau radhiyallahu an diberi oleh Allah anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan, dan juga pada ketika ibu beliau sedang mengidam ingin memakan akan suatu makanan dan buah-buahan dikabulkan oleh Allah akan keinginan itu dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Pertama, nasab daripada guru kita, guru sekumpul itu mulai Abah Sidin sampai kepada Datuk Kalampayan itu terus bersambung.
dan mama sidin sampai ke Datu Kalampayan itu terus bersambung juga. Nah, jadi beliau itu dari abah beliau keturunan Datu Kalampayan, dari mama beliau pun keturunan Datu Kalampayan. Jadi orang-orang yang taat dengan Allah, kita kan misalnya juga kalau kita berusaha untuk baik, berusaha menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah, jadi keuntungannya itu bukan hanya yang kita dapat, namun anak cucu kita pun akan diberi oleh Allah. Jadi kalau kita berusaha jadi orang baik, kita berusaha jadi orang baik, kita belajar agama, kita beribadat, itu bukan hanya kita yang dapat pahala dan dapat kebahagiaan dan keberuntungan, namun anak cucu kita pun diberi juga. Bahkan disebutkan orang-orang yang berusaha baik, orang-orang yang menjadi orang baik dan pecinta orang yang baik, itu akan dijadikan Allah keturunan. Pertama, bisa-bisa keturunannya itu karena dijadikan Allah sebagai orang yang rajin belajar agama dan ilmunya bermanfaat bagi orang lain, bagi dirinya dan orang lain. Dan kedua, bisa-bisa orang itu bisi keturunan anak cucunya rajaki lancar dan banyak dan hartanya bermanfaat bagi orang lain. Jadi jika bahasa kita tuh, apabila kita mau berusaha hendak baik dengan cara belajar agama dan beribadah dan cinta orang soleh, maka kitanya diberi kebaikan, kemuliaan, kemudian anak cucu kita karena diberi Allah Ta'ala orang-orang yang baik. Mun kada alim yang menguntungkan orang atau sugih yang menguntungkan orang. Nah, jadi itu hendak memperbaiki keturunan itu kitanya dahulu bagus berusaha. Jadi yang penting menguntungkannya itu juga dulu. Yang kayak guru-guru di contohnya baharilah. Ada orang alim, anaknya alim, cucunya alim dan keturunannya semua anak alim. Ada juga abahnya alim, tapi anaknya alim juga, cuma kada berdakwah, kada bebacaan kayak abahnya, tapi duitnya, tapi orangnya sosial, berusaha dan berajinan membagi-bagi hartanya, sama juga untungnya. Sekalipun tak untung orang nang alim tadi, tapi tetap termasuk orang nang beruntung. Jadi Nabi dua aja di dunia ini nang kita boleh hendak menuruti, boleh kita hiri hendak meniru itu dua aja di dunia ini. Pertama, orang nang alim nang bermanfaat ilmunya bagi orang banyak, bagi orang lain, bagi dirinya dan bagi orang lain. Kedua, orang nang berusaha berhasil dan rezekinya bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Berarti kan bagus dah, jadi kita dibolehkan untuk menuruti atau mencontoh. Cuma dasarnya dahulu sama aja pada berilmu. Jadi sudah mengaji itu ada sebagian mengajar, ada sebagian berusaha, itu bagus. Karena apabila orangnya kada berilmu, kada mengaji, ini diberi harta, bisa nang kada baik aja digawinya. Karena jar manusia itu ada nang diberi Allah ilmu dan diberi Allah harta, maka kedua-duanya itu menguntungkan ke orang. Ilmunya menguntungkan ke orang, di hartanya menguntungkan ke orang, maka itu martabat yang paling hebat. Jadi jaka kawa alim kemudian berduit, menguntungkan lawan orang ilmu dan bimbingannya, menguntungkan lawan orang ya urusan hartanya. Itu nomor satu. Bila diterima Tuhan. Nomor dua, ada orang yang diberi harta aja, ilmu aja, diberi ilmu tapi harta ada, nah ini beruntung juga.
Untung diberi ilmu tapi harta ada. Dengan sebab diberi ilmu lalu ingin bermanfaat menguntungkan orang, dilajarinya orang, dibimbingnya orang beribadat. Kemudian pulang berniat ingin nang baik-baik, melihat orang nang pamurah tadi baik. Nang ketiga, orang ini kada berilmu tapi berharta. Nah ini jahat kelakuan. Urusan kebaikan kada mau mengeluarkan ke duit, tapi urusan nang jadi maksiat ketujuh mengeluarkan duit. Tapi ada nang jahat lagi, berilmu kada, berharta kada. Mana kada berharta, mana kada berilmu. Jahat lagi, kada tabuka hagan kebaikan, tapi tabuka hagan maksiat. Melihat orang nang kada baik menggunakan harta, atau melihat orang berharta, bahajar jaka aku berduit, aku hendak berjalanan kemana-mana, hendak menggawi nang maksiat. Nah lalu itu untung di dunia kada, nah ada celaka di akhirat. Nah, jadi dasar hidup manusia itu hendak selamat kembali kepada ilmu juga. Jadi apabila berilmu, insya Allah asal ilmunya diamalkan, insya Allah diberi Allah keselamatan dan diberi selalu dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita terbuka untuk rajin dalam urusan ilmu. Jadi kita mengaji itu jangan, ya alhamdulillah mun anak cucu orang mengaji itu jadi tuan guru. Nya kita kada harus jadi tuan guru itu, kada harus jadi tuan guru. Yang penting menyakulahkan mendidik anak itu, inya bisa beribadat selamat kita. Karena kalau kita kada perhatian dengan kebaikan anak, kita kada selamat walau kita sudah baik. Kita nih baik misalnya rajin belajar, rajin beribadat, tapi anak cucu kita kada bisa beribadat karena kada diarahkan belajar, kada disuruh belajar atau kada dilajari, maka kita tetap kaina dituntutnya dan kada jadi orang selamat. Makanya penting benar kita untuk menyelamatkan diri kita dan untuk menyelamatkan anak cucu kita disuruh belajar atau mengaji urusan ilmu agama. Belajar atau mengaji urusan agama itu kada menghalang kepada hendak sekolah nang lain pada agama. Jadi bisa-bisa matur. Isdi belajar sekolah, isimpi sekolah, SMA sekolah, ada masalah kuliah, ada masalah, namun ada waktu untuk belajar. Paling kada belajar fardu ainnya, tauhidnya, fikihnya, dan akhlak tasawufnya, dan tajwidnya. Karena kita kada selamat apabila kita kada perhatian dengan urusan itu. Jadi sebenarnya orang nang untung beisi anak bukan orang nang beisi anak nang sugih, tapi beisi anak nang bisa beribadat. Jadi bila anak tuh sudah bisa beribadat, no, itu beruntung banget kita sudah beisi anak. Di samping kita kada dituntut lagi di akhirat dan membanyaki nilai kebaikan kita. Karena kebaikan anak, abah dan umat tetap dapat. Karena sebab abah umat kalau anak tuh ada. Cuma kitanya dahulu tadi mencontohkan bagaimana. Karena dengan kitanya berusaha untuk baik, maka Allah akan memberi generasi anak cucu kita jadi orang yang baik. Kada jadi orang alim, ada bapak. Yang penting inya mengerti arti kewajiban, paham arti taat lawan Allah, paham arti maksiat supaya inya menjauhi. Artinya orang bahagia dapat anak. Mun belum mengerti arti beribadat, mun belum paham arti ilmu agama, itu jangan bahagia benar. Bisa-bisa anak itu menyebabkan seorang celaka. Jadi belajar penting. Nah, abah guru kita sekumpul ini, pertama beliau keturunan orang nang hebat. Kedua, beliau ini memang sudah digambarkan, diisyaratkan akan kemuliaan beliau, berbagai macam tanda nang beliau itu menunjukkan beliau itu orang nang mulia.
Di antaranya ibu beliau waktu mengidam beliau, waktu mengidam Sidin, Mama Sidin itu melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan. Kedua, bilanya ada nang dikahandaki kada sampat. Bila ada nang dikahandaki orang mengidam itu kan biasa rencak macam-macam nang dikahandaki. Buah-buahan ada nang kada buah-buahan bisa juga. Menyerang alih cariannya toh nang itu dikahandaki lah. Nang dikahandaki itu nang alih-alih cariannya bebaya dapat sahiris memakan sian nang laki mencariakan, yaitu makanan-makanan nang dikahandaki waktu mengidam. Jadi jaka kawa nang dimakanakan ke parot bini itu bila mengidam kamuntung buni masukkan ke parotnya buah-buah nang bagus-bagus, manis-manis, itu berpengaruh kepada isi parot. Tuhan memberi salak kainnya dulu, salak kainnya dulunya kan kulitnya kurang bagus, ini potongannya. Durian kainnya dulu betiana nang bagus-bagus berpengaruh. Contohnya anak Nabi Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah itu Sidin dalam keadaan apa aja, andai kata kada mandi tetap harum aja. Kenapa? Karena yang dimakan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah waktu mengidam Sayyidah Fatimah, buahnya datang di surga. Nya di buah surga Sidin. Nah, abah guru sakumpul bila ada nang dikehendaki dimimpiakan Allah langsung dalam guring dan dirasakan rasa nang dimakan tadi. Lalu isoknya kada hendak lagi. Kan jadi kada mengalihkan dalam parut. Dan ketika mendekati masa kelahiran beliau, pada waktu itu dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang memasuki negeri Banjar. Jadi waktu Sidin lahir itu zaman Jepang bahari. Ngarannya dalam keadaan dijajah, ada nyaman pang kampung nih. Ada nyaman, pasti sengsara bila dalam penjajahan itu. Pindah Sidin waktu itu keluarga Sidin ke Tunggul Irang. Ke rumah keluarga sapupu nini ngarannya Abdullah. Ini orang bahari kan prakat mana bakal keluarga. Mun besapupu sekali dua tiga itu bilang kayak bedang sanak aja, kada dekatannya lagi keakrapannya bemalam-malaman itu kalau orang bahari itu keakrapan dengan keluarga itu memang bujur-bujur dijalin. Dan ini termasuk ibadah yang besar, silaturahim, mempererat hubungan tadi kekeluargaan, ini termasuk nilai ibadah yang besar. Makanya salah satu ibadah yang belum di akhirat, di dunia sudah dibalas, yaitu silaturahim, mempererat hubungan tali keluarga. Silaturahim itu di dunia dibalas dengan panjang umur dalam keadaan berkah, ditambah rezeki dalam keadaan berkah. Nah, jadi di dunia sudah diberi balasannya, apalagi sampai ke akhirat. Daripada hebatnya, mulianya, senangnya Allah melihat orang nang katujuh bersilaturahim, mempererat hubungan sekeluargaan atau sesama seagama. Ini orang bahari dijalin orang benar ini bemalam, kadang-kadang sekeluargaan bemalam-malaman. Ya nang kayak kita baaruhan apa ngarannya bepengantinan itu termasuk juga untuk menambah eratnya hubungan tali silaturahim. Disaru kaina kula-kula datangan itu termasuk perkara nang mulia, nang hebat. Nang datang itu hebat, nang mendatangkan itu hebat. Sama nilai silaturahimnya. Nah, jadi nabi kita abah guru kita dibawa ke situ. Sapopo bahari orang kayak bedang sanak. Karena di Tunggul Irang itu kade dimasuki oleh penjajah karena ada ulama nang berwibawa, ulama nang dihargai, dihormati, disegani, yaitu Tuan Guru Haji Abdurrahman ngaranna. Pakaian oleh Tuan Guru Haji Badruddin, Tuan Guru Haji Rasyad, Tuan Guru Haji Husin Qadri. Ini bilang sekeluargaan orangnya alim aja. Orangnya sebenarnya seberatan alim, bakaramat hidup-hidup, pulang orang-orang
Sampai wayah ini anak cucu Sidin alim ya, mulia. Matinya apabila keturunan guru Haji Abdurrahman ini biasa di kalangan guru-guru lebih istimewakan. Kenapa? Ini mulai bahari jadi tuan guru di Martapura. Zaman guru Haji Badruddin, mulai lagi anom guru Haji Badruddin tuh udah dihargai di Martapura. Mulai lagi anom udah dihargai di Martapura Pulau Ulama udah dihargai. Guru Haji Badruddin diangkat jadi imam Masjid Al-Karamah. Kemudian apabila ada kematian talqin, bila ada orang nang nikah Sidin nikahkan. Kenapa? Karena Abah Sidin kayak itu juga diperlakukan oleh guru-guru. Bila ada orang nang nikah Sidin nikahkan. Kenapa? Karena Abah Sidin kayak itu juga diperlakukan oleh guru-guru. Karena ke atasnya orang dakai Sidin tuan guru Haji Abdurrahman kayak itu juga jadi tuan guru di antara tuan guru itu. Nah, jadi karena mulai dari ini Sidin kayak itu sampai wayah ini, jadi ada mustahil menang wayah ini misalnya ada guru-guru nang keturunan itu memang dilebihkan dari yang lain karena mulai dari kayak itu juga. Nah, jadi Sidin pindahan ke situ karena aman, lebih aman, penjajah kada mengganggu. Ternyata waktu itu beliau dilahirkan pada malam Arba' 27 Muharram 1361 Hijriah bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya hanya terpajam, tidak menangis seperti bayi yang lazim seperti itu, dan tubuhnya membiru hingga neneknya yang mengira kalau cucunya itu meninggal dunia. Dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya berangsur-angsur merah seperti warna bayi. Kebiasaan dan tangisannya pun mulai terdengar, akan tetapi tidaklah mau menyusup kepada ibunya, namun hanya mau memisah lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahui guru kita mau menyusup pada ibunya, manakala tidak ada orang lain di sisi ibunya, yakni bukan mahram. Dan adalah nama guru kita ketika masih kecil Usairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan sendiri karena menurut nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tubuli. Allah menjadikan guru kita sekumpul itu memang dimuliakan, memang diberi tanda, diberi isyarat bahwa beliau itu akan jadi orang yang soleh, yang mulia. Terlihatkan daripada perjalanan hidup Sidin mulai lahir. Hanyalah waktu guru kita sekumpul itu lahir, itu lahirnya nang kaya bayi mati. Berdataan keluarga mengira mati Sidin ini lagi terkena polio hanya lahir. Kenapa? Berbunyi kada, bergerak kada, awak dulu. Jadi menanggu mati berdataan. Meninggal itu nenek ujar diri meninggal itu oleh. Kenapa? Karena lahir dari sembunyian dan awak warna biru kasih merah. Cumanya orang dari itu bagus pembukaan itu Tuan Guru. Nah itu bagus. Setuju orang dulu gagaringan kaina dulu Pak Dokter, kaina dulu Pak para nambah Pak Tuan Guru minta apa aja masalahnya ke Tuan Guru. Bagusnya itu kenapa jadi pembukaan ke Tuan Guru? Karena keyakinan Tuan Guru itu orang yang dicintai Allah, yang dekat dengan Allah, cepat Sidin mendoakan dikabulkan Allah. Berarti harapan orang dari itu kuat, benar keyakinannya lawan Allah dan percaya benar kepada Allah yang mengatur menjadi. Buktinya apa aja ulangnya ke Tuan Guru. Syariat yang bujur terarah kepada Allah. Baik di bawah ini baik dibaca Sidin ternyata berubah. Suara ada menangis dan awak Sidin lagi baik tadi hanya lahir tadi berubah menjadi warna merah-merahan seperti baik yang hanya lahir. Kemudian pulang sudah beberapa kada mau kada apa kalau sudah lahir menyusul pulang kada pulang bingungan pulang sama keluarga dibawa pulang ke Tuan Guru diurus Sidin hilang saatnya mau mengisap liur Sidin
kulit Tuan Guru Abdurrahman ini. Nah kemudian sudah mengisap beberapa hari, lalu mau menyusunya itu bagus banget aturannya. Bila kuitan tak berada di tanah orang banyak, ada mau menyusu, biar awas sudah ada mau menyusu, biar lapar ada mau lagi menyusu. Tapi bila di rumah, nak ada orangnya atau ada tapi mau juga hanya menyusu. Nah ini memang Allah sudah mengatur orang nak akan dijadikan murid. Pertama tadi ada hidup, kada kali akan hidup, jangan ada sebab dipuntakan orang-orang. Kemudian kada mau menyusu, jangan ada sebab dipuntakan lawan ulama, lawan ulama. Kemudian beberapa sudah pemulagana diberi Tuhan pikiran pulang kecintaan kepada orang soleh sampai minta ubah kehenaran. Kenapa? Jadi dipengaruhi supaya sama lawan orang soleh, lawan Tuan Guru Haji Ahmad Zaini pada waktu. Nah ini gambaran bahwa orang-orang yang mulia dari soleh itu memang condong hatinya kepada orang-orang soleh. Jadi pun kita kada kayak ini anak kita barang nama maksakan berparak mencintai orang-orang soleh. Ini kan dosa Allah memang sudah Tuhan mengatur apa ini. Jadi apabila kita berisi anak bawa orang-orang soleh, minta lihat iakan, minta baca iakan, minta tiup iakan, minta doakan, dibawa. Kenapa? Karena orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah itu mereka itu ada mengandung sir. Karena orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah mereka berguru. Mereka berguru, guru mereka berguru sampai kepada Rasulullah. Jadi pandangan mereka itu memandang orang yang pernah memandang, orang yang pernah memandang sampai kada pernah memandang Rasulullah. Nah jadi bersalaman tangan mereka itu orang-orang soleh, bakas tangan yang bersalaman, lawan orang yang pernah bersalaman, lawan orang yang pernah bersalaman sampai bersalaman kepada Rasulullah. Nah itu tangan sidin berberkah, mata sidin berberkah, di samping ilmu tak? Kenapa? Karena keduanya ini adalah bakas ada hubungan, nata sambung hubungan sampai kepada Rasulullah. Nah, dengan sebab ada hubungan sampai kepada Rasulullah, disinilah ada keberkahan yang istimewa. Jadi diparakakan, didekatakan, didoakan. Yang berusaha kumpul juga dari sini, bila ada tamu atau anak sini tinggal warakan. Bila ada tamu itu orang alim atau habaib kan, jadi orang mulia tinggal warakan, dibacakan, didoakan, ditawarakan. Kenapa? Karena ini orang-orang yang diberi Allah SWT. Jadi kita kayak dari anak. Ada orang-orang yang ibadah. Bahkan dicari kegembiraan anak itu. Nah ini penting juga. Lajari anak itu menggembirakan orang soleh. Karena menggembirakan orang soleh itu lebih afdal daripada meminta doakan. Karena meminta doakan belum tentu positif bahagia. Tapi kalau membahagiakan ini dapat rahmat. Karena Allah daripada saking sayangnya orang soleh kayak menggiring. Bila orang soleh itu cinta maka Allah cinta. Bila Allah orang soleh itu murka maka Allah murka. Lihat rajin apabila orang tak nakal jahat bila sudah dicintai dan disayangi orang soleh, lihat akhir kehidupannya ada tuh berkahnya menjadi orang yang baik. Tapi sebaliknya bila orang sudah dibenci oleh orang-orang yang soleh, lihat walau wayah ini ahli ibadah tapi lihat kuping umurnya dasar kata baik. Karena ujar Imam Ghazali, kalau Allah sudah menghendaki hambanya itu dicintainya, maka si hamba tadi didekatkan kepada yang dicintainya. Bila Allah sudah mulai memurkai dan mengusir kepada hambanya, maka Allah mengusir daripada orang-orang yang dicintainya. Nah jadi itu ukurannya. Jadi kita jangan memandang ini hubungan lawan Allah. Baiknya dengan orang dicintai Allah, berarti kita terhubung kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Jahatnya kita lawan orang yang dicintai Allah, maka kita terhubung kepada murkanya Allah. Makanya dia orang berituk katulahan.
Katulahan yang terbesar itu dia berusaha ongkol mati kada ada iman. Itu yang paling berat. Puncaknya katulahan gitu. Puncaknya katulahan itu mati kada ada iman. Maka mati kada ada iman, makanya sok neraka ini bisa selamat. Nah itu pentingnya kita berhubungan baik dengan orang-orang saleh. Sekalipun kita sudah jadi orang baik. Jangan kira kita misalnya mantangan kita nih Bang Haji, beribadah terakhir, lalu orang-orang soleh yang lain itu kita anggap sama, kita anggap di bawah, atau kita anggap ada papa, ada mau tuan. Jangan. Ini lihat perjalanan Rasulullah SAW. Sekalipun Nabi sudah diangkat, dinyatakan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Waktu Nabi sembahyang di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, Nabi sembahyang sebelum diangkat, sebelum dinaikkan ke langit pertama sampai ke-7, Nabi disuruh sembahyang di Masjidil Aqsa. Nah menjadi imam adalah Rasulullah. Ada Nabi. Lalu dari situ Nabi dinampakkan oleh Allah menjadi pimpinan seluruh Anbiya, seluruh Nabi dan Rasul. Maka Nabi digelar dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Oleh karena itu Nabi paling hebat di antara itu. Tapi Nabi apakah meninggalkan, menganggap biasa, menganggap penting didik Allah terhadap Nabi yang lain? Ada. Sewaktu Nabi naik ke langit pertama, ada di situ Nabi Adam disuruh meninggali, disuruh berpanggil berawakannya dulu. Nah ini menggambarkan, mengisyaratkan, walaupun kita kayak Pak Haji diberi kemuliaan, tetap mencintai, menghargai, memuliakan orang soleh yang lain, tetap disuruh menghendak kita sampai kepada yang dicintai Allah. Nah itu mi'raj Isra Mi'raj itu. Jangan kayak dulu sombong, kan? Memang sabadataan orang-orang soleh. Macam kayak guru-guru kita di mata Quran, ini. Macam kayak ulama-ulama di mana-mana. Ulama-ulama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki termasuk abah guru mengambil sanad dalam sendiri. Guru di bidang sanad sendiri. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu ulama besar, diberi titel profesor doktor di dalam ilmu agama. Tapi kalau sendiri kedatangan tamu itu dipadahkan oleh yang lain. Uya Sayyid, ini orang alim, ini orang soleh, ini orang dimuliakan orang di kampungnya. Sayyid Muhammad mengistimewakan, padahal keilmuannya di atas daripada itu. Muliakan sih, duduknya dilainakan sih dia. Kemudian kainan pulang makannya diistimewakan sidin, kemudian kainan pulang diberi kitab, diberi duit. Itu caranya. Kenapa? Karena inilah jalan orang-orang yang mau dekat dan yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah lalu akhirnya sesudah beliau berumur 7 tahun dan isyarat-isyarat bahwa guru kita itu termasuk orang-orang yang diberi Allah kemuliaan, banyak ulama yang memadahkan. Di antaranya Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Cumanya apabila ini ibadah itu dijaga, dipelihara, jujur supaya jadi ibadahnya. Kita nih misalnya keturunan orang baik, jaga jujur keturunan itu, pupuk dengan ilmu dengan ibadah supaya keturunan tadi kada sekadar keturunan aja mulia, seorang tampak mulia. Kadang-kadang orang bila sudah ada pengaruh keturunan mulia, lalu rasa hibat sudah kada tahap yang lagi mengaji ibadah. Nah, belajuran kada jadi hibat. Imbas sudah ada seorang kada jadi hibat, melihat orang yang hibat, baju hirik lawan orang, dangki lawan orang. Kenapa jadi miring lawan orang? Kenapa jadi dangki lawan orang? Karena seorang merasa hibat. Tapi mbak ngaji kada jangkal, mbak ibadah kada jangkal, lalu Tuhan kada memberi keibatan. Jadi keturunan yang bagus itu bagus, tapi pupuk pulang dengan kebaikan supaya yang bagus itu memang bujur-bujur bertambah dan berhebat kebagusannya lalu mulia.
Nah, itu juga ada kabar-kabar gembira. Ada kabar-kabar gembira. Bila kita diberi isyarat-isyarat atau ngarannya bisyarat dari orang-orang yang hebat, jangan kita memandang dengan situ, jangan rasa gana, jangan kita dicari lagi. Abah guru mulai lagi ke anak udah dipadahkan ujar tuan guru hijrah ini lawan ini sini di rumah sampian itu pun ada yang dipilih Allah sebagai yang dicintainya, maka jaga dibiarkan itu aja lah, tangan dinilai bagus, ada didorong, dididik dengan kebaikan, dengan ilmu sehingga bujur-bujur diberi Allah keberhasilan menjadi orang termulia. Apalagi kita tuh bisa anak cerdas, sayangnya ini tuh cerdas. Sekarang kan dididik bujur-bujur, disuruh belajar, kecerdasannya itu dimanfaatkan untuk dapat kebaikan dari Allah. Dan lagi mulai lagi ke anak sudah. Nah, di antara yang lain daripada yang lain dulu kita itu, si jin kada pernah menggawi nang kada jadi manfaat, kada ada waktu hendak menggawi nang kada ada manfaat. Apalagi nang sifatnya maksiat. Dijaga bujur hidupnya supaya dalam kebaikan. Karena punya sarumahan sini itu kurang berilmu sebenarnya. Dan kalau nyaman kalau hidup di rumah sebenarnya orang berilmu, biar gak ada tahu apa-apa, nang beparat tetap kayak orang berilmu. Makanya orang lah nang mengaji lawan orang alim dapat ilmu. Orang nang bahadam nang beparat lawan orang alim walaupun kada mengaji bisa aja dapat ilmu. Kenapa? Karena awak sidin kelakuan sidin ilmu kalau tuan gurunya tak, kalau orang alimnya tuh kan dari ilmu Allah. Jadi ini maniru itu sudah dapat ilmu. Kalau orang belajar, ya memang dapat ilmu. Orang berkhadam pun, nang kelihatannya kada mengaji, dapat juga ilmu. Karena kelakuan nang dilihatnya itu adalah ilmu nang dipakai oleh guru. Makanya kita lahir, nah kayak kita tuh misalnya mengaji kamar tapura. Taimbai anak lawan taimbai kita sekolah lawan guru, anak guru misalnya guru siapa di mata sekolah itu. Sekalinya maka hibat-hibana punya diurang lahir. Kurang 24 jam nang dilihat kurang ilmu aja nang berjalan kuitan kurang atau memakai ilmu. Hidup kurang bakalan dengan ilmu. Lalu terjaga. Jadi ilmu itu durang lawan langsung lawan praktik. Ada di kita ilmu sekadar mengaji itu, praktikkan dulu. Ada di orang praktiknya, jadi kemuliaan orang lebih cepat. Abah guru itu contohnya di mana kita hendak tahu bahwa sekeluargaan sini itu orang berilmu aja bertahan. Buktinya, maka ilmunya zahir dan batin. Bukti ilmu zahir batin ibadah sini teratur. Ilmu zahir kan bagus ngaranya syariat. Ilmu batinnya kan ya didikan batinnya. Berapa tahun abah guru itu diberi Allah ujian nang keadaan sederhana urusan dunia. Rumah hancur, atapnya bungkasan. Kemudian yang dimakan pulang cuma sebungkus baampat, mun ada duit pulang muka ada duit gadang pisang. Jadi digangan dimakani sarungan. Nah, sehebat itu ujian dari Allah nang di para rumah itu isin kadang tahunya. Padahal di para rumah ini keluarga aja berataan sugi-sugi. Kenapa ada perhatian? Karena kada tahu. Karena kada baik kada. Karena kada tahu. Kenapa jadi kada tahu? Karena kada mau di keluarga sini melarang. Jangan mengeluh kepada manusia. Jangan berpadah ke manusia. Biar bukas diri tohot pun diuntung jangan sampai terlepas. Dijaga, diatur, dididik kesabarannya, ketawakalannya, karidoannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu batin pulang, ilmu batin pulang dididik. Mungkin masalah zahir ibadahnya, sakulahnya, belajarnya. Masalah batin ya pengamalannya. Alim sarumahan dan lagi pulang dapat diantaranya kelebihan beliau itu kada pernah ihtilam mimpi. Jadi usiin akil balik itu umur 15. Nah, jadi nyatakan balik
karena kada datang mimpi yang kayak orang-orang biasa tuh tanda balik tuh. Berarti kan kada dimamain akan setan. Kemudian lagi di antara kelebihan beliau, di masa itu ada perampok. Perampok ini ngalir di kalahan karena ini berilmu. Yang dipakai ini ilmu tauhid, tapi dipakainya untuk sanang sasat. Lalu perampok ini ngalih untuk dibinasakan, untuk dikalahkan. Jadi takutanan orang bisa hendak ninja, kada berketakutan namanya, kada bersembunyi, kada bertabung-tabung, jangan mengambil orang karena ini jaga perampoknya ini. Kada nang tahannya nang lain. Lalu orang tuh mana jadi gawiannya mengambil di orang, mana ini kada nang ditakutaninya, gelisah sebenarnya. Bebayar melihat dia seompol, di belum jadi guru seompol, belum jadi ulama besar lagi. Bebayar melihat dia nang perampok, nang mengganggu benar nang jahat benar tadi, bebayar melihat dia langsung terbuka hatinya untuk bertaubat kepada Allah. Lalu dibimbing, minta bimbingan lawan sidir dan berhasil menjadi orang yang baik. Nah itu ulama nang bujur-bujur, orang nang dicintai Allah, orang ulama nang termasuk warasatul anbiya. Di antara ulama warasatul anbiya, di antara tanda ulama warasatul anbiya, sidir itu bujur-bujur menguntungkan orang dalam kebaikan. Itu tanda orang soleh dan tanda orang wali. Bijar Nabi idza udu ilallah, bila ikan memandang orang itu ingat lawan Allah, hanya terbuka hati hendak berdekat kepada Allah. Dan manfaat orang di sisi manusia terhadap orang, juga manfaat kepada orang lain untuk berada di dalam, untuk menuju keridhaan dan rahmat Allah. Nah jadi bagus, makanya tadi orang soleh itu ada sir dalam diri, ada rahasia nang baik, nang dicintai Allah di dalam diri. Ini perampok. Si Abdul Qadir Jailani kayak gitu oleh saya. Belum mengaji lagi, perampok bayi taparak sidir, mendengar ucapan sidir, sudah bertaubat. Itu karamat yang luar biasa. Padahal betul orang memadahi yang lain ada masih bayar sidir, panggil dia saja, tapi ternyata menguntungkan ke orang lain. Oh, orang mana? Apa ngarannya? Karena jahat benar. Kan manfaat. Babayar melihat sidir, ketaubat. Jadi kita memandang orang-orang saleh itu ada menambah kebaikan kepada kita. Asal pandangan kita. Kita berparak orang-orang soleh ada menyebabkan kita bertambah kebaikan. Nah, jadi cumanya ada terasa Pak. Kita nih kira-kira jangannya ada sebab nang ada hubungan orang-orang soleh, adanya nang tahu arti kebaikan juga. Jadi ini sumbernya Pak, sumber daripada kebaikan dan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dicintai Allah. Kasih itu kita mengambil, kasih itu kita hendak dapat. Ya ibarat itu kerannya ya ibarat baju itu. Ada usah kita mengambilkan video airnya langsung nampungnya nang gana, hadangi 7 pakan nang di halaman aja, ada orang lagi selangnya itu. Itu aja. Kita kada kawal langsung lawan Allah, kada mengerti dengan Allah, maka kita nang perlu didekati kurang nang dicintai Allah. Karena kebaikan kebanyakannya dijalurkan Allah melihat kurang yang dicintai. Bertaubat, perampok bertaubat. Jadi membaiki orang sebabnya. Kalau memang orang tuh hidupnya berberkah, orang tuh memang hidupnya ada sir, ujar guru sombol dari sirullah. Ada orang yang mengandung sirullahnya, ada orang yang mengandung keberkahannya, orang yang mengandung kemuliaan dari Allah. Dasar memang membawa orang itu kepada yang diridhoi Allah.
bisa sebab melihat sidin orang ketimbun hendak baik, bisa sebab mendengar pandil sidin, bisa sebab bertamu sidin, bisa sebab mendengar ceramah sidin, bisa sebab besar malam sidin. Intinya orang-orang yang soleh itu yang dicintai Allah itu menguntungkan. Yang penting hati kita pasang sangka baik kalau orang soleh. Dapat tak? Ini sangka baiknya itu dulu menguntungkan. Jadi kalau kita memandang orang soleh, berkumpul orang soleh, menjadi orang soleh, nang dipikirkan itu, masya Allah, sidin itu, untung sidin itu dimuliakan Allah, dicintai Allah, dihargai Allah, disayangi Allah. Ya Allah, beri ulun nak apa nak yang dari sidin. Hati itu jangan mengatakan jadi belajar. Pandangan kekaguman, pandangan kehormatan, pandangan memuliakan, pandangan kecintaan, pandangan itulah yang menyebabkan Allah memberi apa yang sudah diberi Allah Taala. Ka'bah aja tukang menguntungkan dilihat. Ka'bah orang melihat Ka'bah itu dapat 20 rahmat. Nang sembahyang dapat 40 rahmat. Nang tawaf dapat 60 rahmat. Kenapa jadi Ka'bah itu menguntungkan? Karena ini disayangi Allah. Kalau Ka'bah yang disayangi Allah menguntungkan dipandang, kadangkala pentingnya, kadangkala istimewanya, kurang-kurang yang salih yang disayangi Allah menguntungkan juga dilihat. Karena orang salih disayangi Allah ibadah lagi kalau beribadat. Ka'bah kan mulia, kan ini kan beribadat lagi. Betul. Kita tuh lihat orang kagum sih. Ya Allah untungnya jelas ini sudah orang mulia, jelas ini orang yang kita Allah, jelas ini orang yang diistimewakan Allah. Buktinya ya orang-orang datangan ziarah, orang-orang memuliakan istimewa. Luar biasa Allah memberi laut sini. Luar biasa untungnya Allah diberi Allah sini yang mulia-mulia ini. Mudahan ya Allah biar memberi laut turun kata juga. Itu mestinya hati kita. Hati kita di tengah-tengah orang-orang soleh itu, di tengah-tengah orang yang dicintai Allah kan itu, bersalamannya kan, melihatnya kan, berkumpulnya kan, dengan pandangan kehormatan, kekaguman, kecintaan, keistimewaan itu, supaya kita dapat apa yang diberi Allah kepada mereka. Kita melihat kadang-kadang lah orang-orang soleh itu kayak aja. Panjanaknya itu panjanak penghormatan dan kekaguman dan kasih sayang. Makanya ada menakir, ada menakir untuk kita tahu kemuliaan. Supaya apa? Sehibat-hibatnya kita memuliakan orang soleh, berarti hibat sebab banyak lagi kita dapat rahmat dan kasih sayang. Jadi tergantung. Jadi kita memuliakan orang soleh, kita muliakan supaya kita dapat kemuliaan dari Allah. Dan lagi pada mencapai umur balik beliau guring bermimpi. Di dalam mimpi itu ada melihat kapal tulisannya Safinatul Aulia. 3 kali malam Jumat tak mimpi. Malam Jumat yang terakhir hanya dibolehkan masuk. 2 kalinya dalam lagi. Nang ketiga hanya disuruhkan masuk. Sekalinya di dalam kapal tadi banyak pura-pura wali, orang-orang saleh mana ada juga. Di antara nabi nanduk sidin di situ adalah Habib Abdullah Barabah. Ini orangnya wali majuzub di Jawa, Rancak, Kabangil, kalau Kabangil. Nah itu dilihat sidin, nah sidin ingat orang itu di kapal situ. Ada Habib Abdullah Barabah di Banjar sini majuzub kurang. Ada juga isyaratnya kayak mimpi. Cuma mimpi yang bagus itu jangan dipisahkan. Apabila dipisahkan kadang-kadang mau enak. Jadi bila orang tuh kami kita misalnya kami Rasulullah, jangan dipisahkan. Nang bagus itu banyak itu salawat ke Nabi dan banyak mengkaji dan meniru cara-cara hidup Nabi atau mutaba'ah. Jadi kuat.
Karena bilangnya kita kaya itu dapat mimpi kaya itu kita tadi banyak salawat, banyak khutbah, kita ngajak ke mimpi, bahkan sampai kepada langsung malaikat. Nah, kita tak mimpi orang-orang saleh bang, jadi kisahkan banyak kita wasuli. Berarti apabila kita sudah tak mimpi orang-orang saleh, berarti roh kita ada kehidupan dengan mereka. Banyak kita wasuli supaya mereka akan membimbing roh kita. Jadi dikisahkan ingat ya, orang mau itu ingat ada mau lagi guru Semang mulia dari dia berguru. Apabila Sidin bingung datangnya guru Sidin menjawab akan apa yang dibingung akan Sidin. Waktu muktamar bahari kejawab guru Sentadri membawa guru Semang. Bila ada basul masaya disuruh tak guru Sentadri tidak pernah guru Semang. Apa jawabannya ini dalam kitab ini halaman ini. Nah, itu kan ternyata Guru Sentadri ini dengan lembutnya sih bertahun Guru Semang. Kenapa? Aku ya kami nyampe. Kenapa aku ya? Jadi biar nyamannya, jadi menjawab pertanyaan itu kenapa? Guru Semang ini dengan Sidin kali sengaja menjawab nyaman guru ada hujah datang mau ada datang. Tasambat imbah tasambat itu guru Saifullah Turki guru Sidin jadi guru ada mau datang lagi umat usangnya Guru Semang pangguan kada mau datang lagi di alam roh. Untung waktu itu ada guru Sarwani guru Bangir masih hidup. Nah, betakon nang guru Bangir kayak dari caranya. Nah jadi dia guru Bangir jadi makanya itu jangan dikisahkan. Apa caranya supaya kau boleh tawasuli di guru Bangir. Tawasuli beriman banyak bahagia insyaallah mau beli lalu ditawasuli kembali ke Allah. Jadi jangan dikisahkan. Jadi misalnya kami pidato kalampayan dia banyak kita tawasuli aja pulang banyak bahagia dia supaya barikit Sidin cinta orang kita tahu orang kita dan membimbing orang kita usah kumpul kayak gitu ya pokoknya jangan kan dikisahkan ada apa-apa ya paling orang itu orang malibatnya bisa hanya badan kayak itu yang gimana. Nah ada seorang dia kenal rusaknya. Jadi kalau sudah disahkan itu caranya. Nah kita hendak tamu hendak bermimpi banyak kita tawasul sini. Karena dekatnya hubungan roh itu menyebabkan kita dapat bimbingan dari sini. Nah kemudian imbas sudah bermimpi pernah guru pulang lawan Sina Hasan Sina Husin memberi pakaian mimpinya baju jubah sorban mengganti ngaran dan Nabi itu adalah guru kita rancang bermimpi lawan Nabi dan bahkan bertamu langsung lawan Nabi. Kemuliaan sih wajar ya karena kalau didustakan ini jangan sampai kalian percaya sampai guru sombong lah bermimpi lawan Nabi bertamu lawan Nabi berarti dekat lawan Nabi yang lah. Nabi itu kali didatangkan Allah di alam mimpi seseorang atau apalagi ditamukan Allah kalau seseorang itu kecuali seseorang itu memang sudah dibersihkan Allah daripada segala macam dosa zahir dan batin. Kemudian bukti orang-orang yang memang ada hubungan kuat dengan Rasulullah mesti kayak Rasulullah mirip kan sama. Apa kemiripan dengan Rasulullah menjadi rahmat, menjadi keberuntungan bagi orang. Tidak terus Allah sampai sini wafat orang dapat keuntungannya. Udah jangan berdagang. Sampai kita ini bahwa Sidin tempat kita di saluran. Nah, kalau sebab Sidin, apalagi kalau kita melihat dalam acara haul Sidin, karamat Sidin ini aneh daripada berbeda dengan karamat yang lain. Nah itu karamat tiba-tiba terburung orang terpanggil orang dalam kebaikan adanya Sidin. Jangankan melihat Sidin, jangankan belajar Sidin, mendengar Sidin aja lah ada yang terpanggil. Anak bawa guru sompol jatah anak masing-masing menyiapkan. Ada yang menyiapkan macam-macam nak memberi orang
sudahnya nang di makanya dulu sok umur jurang sugi dunia akhirat. Dunianya sugi dia raja Isidin tetap Tuhan memberi bila cager bahwa rusak kumpul bisa kumpul ternyata dahulu dilai-lai orang begitu gitu kumpul lah bila cager bahwa rusak kumpul nyamannya duit di tangan orang matahari nah ya berarti kan raja Isidin buktinya yang pada maulid pun ada dan diatarik kemudian pulang masing-masing menghadiahkan tamu haul kurang haul diberi makani di jalan-jalan berujung pulang haul berujung bayar motor 50.000 tapi bulihan apa ngarannya bulihan wadai sama lastek lebih dari 50.000 jangan itu jadi mau untuk makan itu dulu dari itu orang nambah karamat mati tapi mau ongkosi orang yang hidup mati pada lahirnya lah tapi mau ongkosi orang yang hidup dengan sebab sidik orang berdagang rami taksi macam-macam rami itu kena mati pada lahirnya yang hidup mau ongkosi orang yang hidup ada yang kada bakal mati nang hidup tuh kata di kamu mau ongkosi orang yang hidup apalagi mati jadi sidik itu sudi dunia akhirat kalau guru itu luar biasa Tuhan memberi dan sidik ini bujur-bujur karena mutabaah wartawan Nabi dan dekat hubungan Nabi dia kemiripan diberi Tuhan mengkain Nabi mau untuk makan kepada orang urusan dunia mau urusan akhirat amalan-amalan yang dibawa yang dijazahkan sirin tiba-tiba kayak contoh kita baca aja setiap hari ini astagfirullah wal mu'minin wal mu'minat ya itu padahal hadis itu kan ada mulai dari cuma kalimatnya gimana mau ulang anjar Nabi barang siapa memintakan ampun kepada Allah atas dosa orang beriman maka diberi kebaikan sejumlah orang beriman beliau dapat kebaikannya barang siapa memintakan ampun kepada Allah atas dosa orang beriman maka diberi kebaikan sejumlah orang beriman berapa orang beriman ini banyaknya kita mintakan ampun Tuhan diberi sejumlah itu kebaikan nah kalimatnya tuh malih ada sini mengeluarkan istighfarnya astagfirullah li wal mu'minin wal mu'minat Anda nyaman tak baca keuntungannya sekali baca ini berapa miliar manusia beriman di dalam dunia maka sebanyak itu kita dapat kebaikan jadi sayang kan membaca itu harakat amalannya banyak benar menguntungkan kebaikan kita diberi banyak kayak amalan-amalan Buddha dalahir ini ngarannya maulid sahabsi sebab sidik Ratibul Haddad ya contohnya Ratibul Haddad itu hari ada tulisannya di Farqunan Basar malih cariannya ini orang belum tapi mengamalkan jadi cariannya malih bahwa Yasirin mau memakan memakai mengamalkan itu bisa kumpul dan menyuruh kepada yang lain rami jurangnya maulid itu salawat kan kalau kita dari ini tapi ada anak-anak yang bisa baca maulid apalagi nggak ada juga maulid itu salah pelanang juga pengarnya berjanji itu Tuhan baca maulid akan-akan tapi ada imbas sudah sirin membawa maulid yang tunturar apa akan bisa lihat karena keberkahan salawat rami dua ada memberi kekanakan kita lihat ke masjid terangkan kita buka kangkingnya tapi panelan hatinya tapi kuat salawat tapi banyak jadi banyaklah Allah memberi kemuliaan cuma jarang Habib cara sama cara karamat nang hibat itu diantaranya karamat nang kayak kita ini kan mengerti arti maulid, mengerti arti kita kepada anak cucu Rasulullah, mengerti arti kebaikan, mengerti ilmu, itu semuaan andil besar daripada perjuangan dan apa yang dilakukan oleh Guru Sekumpul. Dipakai orang, diumpati orang, yang sudah sehingga masih aja itu karamat yang bujur-bujur istimewa karena karamat jadi ibadah. Karamat itu jadi ibadah misalnya bilang orang tuh karamat ada basah kan hujan itu ada berpahala itu karamatnya atau misalnya berjalan baju itu kan berpahala karamatnya tapi karamat yang menguntungkan adalah karamat yang masih dapat keuntungan dapat pahala
Imbas itu mau mulai diiringi orang, dituri orang lain pengen ada dia orang. Nah itu termasuk khawarikul adat, yang bahasanya bagi orang soleh adalah karamah. Berhau-hau keinginan bagus benar. Maka bagusnya berhau-hau keinginan. Mun bahari serang cara kita banyak namanya. Dilanggar ya gitu. Mbak sudah haulan nih, ada berpikir langgar sendiri di rumah, bahkan di pasar. Ya ada. Nah, jadi keistimewaannya Tuhan memberi. Kita memuliakan orang saleh, apakah mengalahkan Nabi? Ada. Karena Nabi madahkan sudah. Man akramal ulama, faqad akramani. Orang nama memuliakan ulama, ya Nabi memuliakan aku juga. Waman akramal ulama maka akramallah. Barang siapa memuliakan aku, man akramani maka akramallah. Barang siapa memuliakan aku, hakikatnya memuliakan Allah. Makanya memuliakan ulama kita dapat rahmat Allah Subhanahu. Nah, mudah-mudahan kita dapat syafaat sidin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah dengan sebab sidin. Mudah-mudahan kita bisa berdataan sakampungan bahkan kabupatinan bahkan seluruhnya kita ini selalu diberi Allah kebaikan, ketaatan, jauh dari maksiat, jauh dari kejahatan, jauh dari bersekumpulan kayak Allah. Kita ini mudah-mudahan selalu kehidupan kita ditingkatkan Allah iman, Islam, ketaatan, kebaikan, dan jadi kita hamba yang soleh-solehah, kekeluargaan, dan kita diberikan Allah Taala apapun yang kita kehendaki selalu dikabulkan oleh Allah urusan dunia dan akhirat. Nah itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Apabila ada kesalahan kegelapan, mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.